Izin ya, Prof. Baik, Dek Kusuma. Panggilannya apa Kusuma? Oke. Ini judulnya analisis kebijakan pengurangan risiko banjir dalam rencana tata ruang. Ini sudah ada kebijakannya? Kebijakan sudah ada. Bentuknya apa, Dek? KTLW dan KRB. KRB dan RPB. KRB apa? Kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana tahun berapa, Dek? Itu tahun berapa seperti RPJMD gitu, Prof. Jadi rentang 5 tahun. Yang KRB-nya? Iya, sama dengan RPB juga. Mana tuh? KRB. Ini tahun berapa sampai tahun berapa? Ya masih berlaku, Prof. Masing-masing daerah berbeda. Loh lah iya, nah kamu kan ini di mana, di Solo toh? Di Das Nomor. Nah terus piye? Nah beda-beda, maka padahal RT RW-nya RT RW siapa? Nah justru itu, Prof, itu yang menjadi bahan kita saya. Dimana sebenarnya Saya tahu. Ini Das Bengawan Solo wilayahnya di Waeres, ngono sik. Yo. Jawa Tengah, ini Prof. Di. Jadi lingkup. Oke, di sini mana? Yang lingkup wilayahnya di. Nih. Nah, masing-masing yang punya RT RW mana? Masing-masing memiliki, Prof. Semua. Iki semua mbok teliti kabeh. Iya. Yang merah, biru, Itu kuning. pembagian kebutuhan ini. Lah yang mau diteliti yang mana? Secara keseluruhan, Prof. Jadi nanti akan dilihat perbedaan kebijakannya untuk mengurangi risiko bencana. Bengawan Solo ndi to? Mengurangi solusinya mencakup ini semua, Prof. Dan di Das mana? Hah? Iya. Ada nggak kamu punya gambar lain yang ada sungainya? Belum dimasukkan, Prof. Nanti coba saya masukkan kembali. Kira-kira lewat semua kabupaten itu nggak? Iya, menurut Kementerian PU terbagi. Bener lewat. Surabaya, kota Surabaya dilewati. Itu iya, Prof. Sebagian wilayah. Rembang juga dilewati. Iya. Boyolali juga. Iya. Tenang Dek. Ujungnya Bengawan Solo di mana? Ujungnya di Hilir. Oh, hilirnya perbatasan, Pak, antara Gresik dan Surabaya. Gresik, Surabaya. Aku kok nggak yakin ya dengan segitu banyaknya luasannya. Satu, saya meragukan kemampuan anak S1 untuk melihat semua hijau kuning, biru kuning merah. Ya, itu satu yang pertama. Meskipun kamu belum menggambarkan sungainya, nek kuabeh itu mbok teliti, masing-masing kan punya RT RW. RT RW-nya kurun waktunya beda-beda. Itu berarti ada berapa kabupaten atau kota? 20, Prof. Tuh kan, 20. Berarti ada 20 RT RW ya. Terus ada 20 KRB, RPB. Itu apa betulnya, Dek? Gimana? KRB dan RPB bedanya apa? RPB Bedanya apa? kalau KRB ini mengkaji secara keseluruhan bencana, Prof. Jadi mulai dari rawan Bentuknya produknya apa sih? dokumen seperti RT. Semuanya, semua 20 kabupaten dan kota tuh punya? Untuk sementara ini saya belum ngecek satu-satu ya. Waduh. Tapi Nah kamu tuh mau meneliti tapi rano barangnya piye? Rano barangnya ono ora? Minimal yang harus kita punya kalau kita ingin meneliti itu sudah tahu. Itu data awal banget ya. Oh 20 kabupaten, saya tahu Bu, ini semuanya punya nih RT RW. Iya toh?
Nah, masing-masing periodenya juga beda-beda. Terus KRB punya RPB. RPB apa, Dik? Itu bentuknya lebih kepada seperti program dan strategi. Kalau KRB kan membahas kajiannya rawanan itu apa saja. Terus masing-masing bencana juga dijelaskan mulai banjir. RPB-nya apa? RPB lebih kepada strategi secara keseluruhan. Itu satu dokumen atau dua dokumen? Berbeda, dua dokumen. Berarti dua dokumen. Dua-duanya mau diteliti. Padahal Dik Kusuma belum tahu semua kabupaten dan kota itu punya apa enggak. Nah, terus piye? Iya toh? Kamu nggak ngerti unit amatannya itu. Kalau kamu pakai kualitatif kan berarti itu bukan sampel. Nanti nggak bisa diambil sampel semuanya. Otomatis ada 40 berarti kan? Karena KRB ada 20, RPB 20, berarti ada 40. Itu yang harus diamati. Dan belum ngerti populasinya gitu loh. Belum ngerti jumlah unit amatannya ya repot no, Dek. Belum lagi nanti harus dicocokin semuanya periodisasinya. Karena yang satu 5 tahun, yang satunya 20 tahun. Setiap kabupaten dan kota itu periodisasinya beda-beda. Itu harus dibikin dulu tuh, itu awal. Kayak kamu mau meneliti tentang, saya mau meneliti tentang kinerja mahasiswa atau aktivitas mahasiswa PBK. Ya udah tahu dulu PBK itu sopo. Dia masuk di antara di Fakultas Teknik di Universitas Maret, mahasiswanya jumlah sekian. Itu udah tahu. Perkara nanti mau meneliti kinerja mereka baru masuk ke dalam, kan ngono tadi. Ya. Saya rasa dengan tingkat ini tadi lingkup jangkauannya yang terlalu luas, kemudian Dik Kusuma juga belum tahu match-nya periodisasinya. Ya, bisa saja misalkan yang mana tuh Karanganyar misalkan ya. Karanganyar KRB-nya itu 2020 sampai 2025 misalkan. Tapi ternyata yang Madiun belum tentu 2020 sampai 2025 itu punya misalkan. Dia belum nyusun. Nah, kamu terus piye? Berarti nggak punya data. Kalau mau diberlakukan 5 tahun, menurut ceritamu di sini di ruang lingkup waktu, kan 5 tahun. 5 sampai 10 tahun. Waduh, gimana? Berarti 2 KRB no? Maksudnya itu berarti waktunya yang berbeda-beda karena sampai 10 tahun untuk berbeda KRB-nya. Iya, bisa saja satu kabupaten punya 2. Karena kamu ngambilnya kan 5 tahun, 10 tahun. Ada 5 tahun saja. Nah? Yang 5 tahun terbaru saja. 5 tahun? Terbaru. Lah nek 5 tahun terbaru, setiap kabupaten belum tentu sama. Iya. Kok iya? Lah terus piye? Ya, ini mulek nih, penelitian yang belum pasti, ya maksudnya yang belum bisa dibilang layak ya. Artinya lingkup wilayah sama amatannya itu nggak match gitu loh. Baik apalagi dengan standar S1 ya. Saya rasa mungkin harus konsultasi ya dengan pembimbing agar diarahin yang lebih tepat. Tolong Dek, itu baru yang awal. Kemudian kalau masuk di dokumen ini ya, ini untuk ruang latar belakang, coba difokusin lagi deh biar nggak ceritanya kemana-mana ya. Kemudian di rumusan masalah tuh, ini hal yang beda-beda. Coba kamu baca yang nomor 1. Sejauh mana pengurangan resiko banjir telah diintegrasikan. Nah, berarti kan di sini ada pengurangan. Ini harus diteliti dulu. Ini tumbuk-tumbuk Dek punyamu, Dek. Pengurangan resiko banjir. DRR itu kan perlu dianalisis dulu nggak nih? Atau udah ada data? Atau tiba-tiba bisa ambil gitu? Kalau DRR yang saya meneliti itu terdapat 2 klasifikasi, Prof. Mitigasi struktural dan mitigasi. Masalahnya apa? Ini sudah berbeda lagi nih.
dengan yang kamu maksud KRB tadi ya, apa tuh? Tapi ini DRR. Tadi katanya KRB. Kan beda nih toh. Terus telah diintegrasikan dalam RT/RW. Oke. Berarti kan ada kalau DRR ini yang kamu maksud sama dengan KRB atau yang tadi dibilang ini suatu dokumen kebijakan. Ini telah diintegrasikan ke dalam RT/RW atau belum? Nah, saya nggak tahu nih. Kalau bikin KRB itu duluan mana sama RT/RW? Beda dengan KLHS. Kalau KLHS memang diintegrasikan wajib. Tapi kalau si ini KRB ini bikinnya justru dia itu merujuk RT/RW atau RT/RW merujuk ini tuh bisa masuk di duluan mana itu ibaratnya si lahirnya itu loh dek ya, atau pengurangan resiko banjir DRR beda mana loh. Kalau tadi kamu bilang itu kebijakan berarti kan ada produk dulu atau produknya bikinnya nanti setelah RT/RW jadi dari RPB-nya. Hah? Produk gimana? DRR itu bentuknya apa, Dek? Itu informasi yang lingkupnya adalah mencapai. Waktunya mana ya? Apa? Waktunya bi? 12 menit, oke 3 menit lagi. Nanti. Tapi kira cukup bi? Ya masuk ke coba. Karena ini punyanya Dek Kusuma itu nggak match semua. Judul, rumusan masalah, tujuan, semuanya mengidentifikasi. Jadi punyamu nggak ada analisis. Belum lagi, ini nggak bisa cukup diidentifikasi. Jadi apa nggak belajar metode penelitian tuh Dek? Coba ya konsultasi lagi ya. Saya yakin kalau dibimbing Guru Ratri biasanya bagus. Tapi ini kok nih, apa nggak bimbingan? Belum lagi nih belakang-belakangnya. Dan yang parahnya, ini kayaknya nggak paham deh konstruknya untuk masa ilmu PBK kok kayak gini sih? Piye? Ya, perencanaan wilayah kota, di bawahnya ada perencanaan wilayah. Lah si kotanya di mana? Hilang toh. Terus baru kuwi perencanaan wilayah, di bawahnya ada perencanaan regional. Podo apa beda? Aduh, sinau to, Dek. Kan udah mau tugas akhir. Masa kaya ngono? Perencanaan tata ruang, terus ada perencanaan sumber daya. Piye? Berarti perencanaan tata ruang nggak diambil tuh malahan. Coba ya. Udah, kata kuncinya belajar lagi. Yes. Waktunya teh. Berapa menit mesti? Ya, 10 menit. Hah? 10 menit. Total berapa? Total 25 menit. 20 menit. Saya diskusi lagi 10 menit. 20 menit tadi berarti cuma 5 menit. 10? Aku 10 belum tersampaikan tapi ya harus benar. Enggak, Pak Minat itu nanti aku balik kalau saya tidak. Masing-masing 25. Enggak, itu total ya. Total tapi kan masing-masing 25, presentasi 10. Ya, Tadi kan 10 menit aja. Udah, terus 15 kok. Tak, 25 menit itu 35 menit. Oh, 35. itu presentasi sisanya. Berarti yang kemarin itu saya. Oke. Masyo. Ya. Mana salah tadi? Kemarin cuma 5 Melanjutkan. pertanyaannya 2 ya, baik. Jadi yang pertama ini penelitiannya mungkin saya tadi nyambung yang disampaikan Profesi ya. Oh, jadi di sini. Jadi yang pertama ini tentang regional polusi ya. Apa namanya? Kusuma ya. Jadi kalau memposisikan penelitian ya berarti kalau ini kan bicaranya regional polusi ya. Jadi ya diarahkan kalau tadi Profesi kan menekankan di posisi penelitiannya ini gimana ini kan, nah itu nanti tolong tidak lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua saya masuk ke ini dulu deh ke daftar pustakanya. Ada beberapa yang saya temukan yang ada di daftar pustaka. Saya sempat pengen ngecek itu karena ini kan yang dirujuk itu buku kalau buku Bibik bilangnya babon ya ini ya. Ada bukunya Pak Mudi ini baca benar nggak Pak Mudi? Ada apa namanya Pak Mudi yang tahun 84 ini nggak ada referensinya di sini ya.
itu semuanya. Jadi hati-hati dengan sitasi karena ya sebaik apapun kalau sitasinya nggak beres ya udah jadi nggak beres gitu. Nah itu salah satu masalah utama kadang di penulisan anak gitu. Nah kemudian hal lain saya juga tadi namanya dengan logistik ini tuh kalau di RT RW dan rencana pembangunan itu kan ada yang alurnya yang diacu yang mana, yang mengacu yang mana yang jadi rujukan. Nah itu perlu tahu juga itu posisinya. Jadi kan ini rencana penanggulangan bencana atau kajian risiko bencana kan itu kalau di daerah, di kabupaten kota itu kan rencana strategis ya. Jadi dia masuk di rencananya di masing-masing kabupaten. Biasanya kalau nggak yang usul Bapeda ya BPBD yang usul ini gabungan ini. Tapi dia sifatnya itu adalah rencana strategis. Nah ini perlu didudukkan dulu nih. Yang satunya RT RW, yang satunya rencana strategis yang sifatnya 5 tahunan. Nah ini perlu secara kerangka semua harus tahu nih posisinya itu berbeda ini sebenarnya. Yang satu orientasinya ke rencana pembangunan, walaupun dalamnya ada spasialnya. Nah, yang satunya rencana tata ruang itu khusus memang tata ruang. Jadi perlu memposisikan itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya mungkin tadi Prof. Isti cermati dari luasan untuk penelitiannya ya. Jadi saya mungkin juga ya kalau misalnya Kusuma mampu silakan, tapi kalau enggak ya ini kan punya ada 3 bagian ya, ada hulu, tengah, hilir. Apakah mungkin nanti Mbak Desi yang di hulu misalnya gitu kan ya, ini yang daerah kita kan masuk di hulu nih, atau yang tengah atau yang mau hilir gitu. Tapi kalau hilir berarti nanti mungkin kalau putus suku ada agak jauh gitu. Nah itu kan perlu mungkin dilihat lagi ya, misalnya mau usul keseluruhan atau cuma ngambil yang bagian hulu gitu kan, atau tengah atau hilir. Kemudian tadi Provinsi juga menyampaikan sungai yang mana ini kan judulnya tentang gas ya, jadi perlu memahami tahu definisi das. Das itu yang digambar juga mungkin bukan hanya masalah administratif, tapi batasan das itu kan ada sendiri itu semua. Nah kemudian das itu yang penting apa gitu ya, yang penting kan sungai ya, daerah sungai, aliran sungai dan sebagainya itu perlu digambarkan. Nah itu kalau dari ya beberapa poin gitu ya. Yang poin yang lain ini kan nanti mau diintegrasikan, kemudian diintegrasikan. Kalau dari rumusan masalahnya kan bagaimana integrasi dan koherensi ya. Ini membentuk pola fragmentasi. Kalimatnya bagus, cuman terjemahannya kok saya masih belum, ini yang bakal dilihat apanya gitu Mas. Jadi kan ada governance mismatch juga gitu ya, cuman apa yang mau dilihat gitu. Maksud saya ini kan satunya rencana tata ruang, satunya ada rencana strategis yang ada rencana pembangunan sama rencana ruangnya ya. Nah secara operasionalnya itu nanti yang bakal dilihat apa? Mungkin bisa ditunjukkan. Contohnya di mana? Yang akan difokuskan itu kepada aspek ini Pak, pengurangan risiko. Jadi ya apa? Nanti yang Anda mau bandingkan itu apanya? Itu kan variabelnya itu. Pertama nanti saya melihat dari apakah si RTRW ini, atau mungkin langsung ke yang terakhir Pak. Sasaran 1 datamu apa, cara dapat ini gimana gitu loh. Salah satunya itu dari integrasi dulu Pak. Jadi apakah nanti si RTRW ini sudah memenuhi atau mengadopsi dari pengurangan seperti itu, dilihat nanti. Berarti ini kalau ceritanya Kusuma, si RTRW apakah sudah mengintegrasi? Ya melihat apa saja yang Berarti yang jadi pegangan yang rencana rencana
Jadi berarti kalau itu rencana penanggulangan bencana apakah sudah melihat RW? Yang mana? RW apakah sudah melihat RW dan KRW? Nah ini memposisikan ini gimana ini nanti? Ada kan semua kabupaten kotanya akan dicek seperti itu. Nah ini yang mau diposisikan posisinya yang bagaimana nih? Sasaran satu untuk apa, bagaimana melihatnya, yang open itu loh yang kamu ceritain, ada di slide-nya, ya, dan yang analisisnya apa, bisa keluar menggambarkan integrasi itu gimana. Yang tadi loh, contoh-contoh itu gimana caranya. Ini gimana, tentang sasaran satu ceritain, open coding, master coding. Ya. Ini nanti jadi teknik analisisnya Kusuma ya. Tapi kalau tadi profesi sudah masuk ini kan profesi paham betul ini tentang coding ini. Nah ini nanti di teknik analisis, cuman menurut saya apa yang bakal dilihat gitu. Jadi kan harus tahu ya, kita punya sasaran. Ini sasarannya di sini kan ada 3 ya, Kusuma ya. Mengidentifikasi substansi DDR terintegrasi dalam RTRW. Apa yang dilihat gitu? Jadi kita fokuskan pada aspek penanggulangan bencana ya Pak. Apa penanggulangan bencana? Seperti mitigasi bencana, terus mungkin dari untuk menambahkan tanggul atau mengkoordinasikan antar pemerintahnya. Mana yang bakal dilihat itu apa gitu? Ini masih contoh sih Pak, sebenarnya ini kemungkinan yang akan didapat. Semisal nanti pada RT Jakarta, terdapat kebijakan pemetaan kawasan rawan banjir terdapat 15. Berarti kan ada yang dari tata ruangnya, ada dari rencana jalan pembangunannya atau apa gitu. Terus turunan rencana tata ruang, ini kawasan rawan banjir. Ini kan berarti kita bicaranya spasialnya ya kawasan ya. Nah, kualitatif kok munculnya jadi kuantitatif itu ya? Mungkin yang diceritain yang open, selektif, sama apa itu prosesnya gimana supaya dari dokumen keluar angka. Yang ada tulisan open coding, nah prosesnya itu open coding kayak apa dijelaskan. Ya, jadi awal mulanya ini nanti saya open coding di mana menggunakan pertama itu untuk salah satu ya, itu menggunakan RTRW. Jadi dilihat kebijakan tentang pengelolaan banjirnya itu apa saja yang terdapat di RTRW ini. Kemudian saya kelompokkan atau klasifikasikan dengan membutuhkan berbagai tema yang sesuai. Mungkin nanti ketemu ada konservasi das atau adanya pemetaan atau pemetaan seperti pengkoordinasian sebaran sungai dan sebagainya. Nanti code itu apa, selective code itu apa? Kalau axial code itu kan setelah di open coding, kemudian saya axial code. Axial code ini sendiri mengelompokkan data tadi dari open code itu menjadi beberapa kesamaan. Kemudian saya code, kemudian baru di running menggunakan tools. Oke, kemudian dari waktunya nanti tidak cukup ya. Tapi ini gini, Kusuma coba dipahami apa yang nanti bakal dicari. Ya tapi profesi sudah menyampaikan itu. Dan ini saya kasih data dulu di ITS ada Prof. Adi Pamungkas. Nah, itu memiliki hal yang seperti ini. Jadi integrasi dari rencana penanggulangan bencana terhadap tata ruang. Nah itu coba dari literatur itu. Kemarin juga di mana dia hangar itu ya, pernah saya beri materi itu. Ya mungkin itu selain ini ya, mungkin satu lagi LVPO itu berbayar nggak Mas? Nggak berbayar Pak, karena saya memakai yang versi lama. Kalau versi baru masih berbayar ya. Nah kalau di state ya, soalnya nanti kalau Anda nggak menyatakan itu apa yang harus berbayar, nanti jadi masalah di belakang gitu. Kalau memang Anda beli ya silahkan, tapi lisensi LVPO kan mahal itu yang asli itu. Nah, tapi kalau misalnya berbayar dan mahal dan kayaknya nggak mungkin
mungkin cari yang asli, coba cari software yang serupa tapi bukan yang mirip. Itu aja. Terima kasih. 20 dan oke, berarti saya hanya wrap up. Kusuma tolong yang das itu di Bandung memang 20 kabupaten, tetapi tidak semuanya, dan memang kita Kusuma pengen melihat mismatch antara administrasi dan yang ekologi ya, das ekologi. Jadi harusnya ada dua di situ, yang batas administrasi secara kabupaten dan batas das ya, nanti ditambahkan di ruang lingkup. Yang kedua adalah RT RW dan KRW RPB memang berbeda-beda tahunnya, justru itu yang akan dilihat sama Kusuma mismatchnya. Cuman memang benar yang disampaikan oleh Prof. Isti bahwa apakah semuanya sudah punya KRD dan RPB ya. Terus kemarin terkait dengan 20 plus kemarin kita hitung-hitungan provinsinya 2, RT RW 20 namanya ya, 20 KRB 60 kan ya, sekitar 60 dokumen. Itu bagaimana berapa lama satu, kalau enggak memang kita akan mungkin yang merah, yang biru atau yang kuning, tapi kita lihat dulu. Tapi tolong itu dipastikan KRB, RPB yang tadi kata Prof. Isti populasinya harus ada dulu ya. Kalau memang tidak ada, berarti nanti bagaimana cara menggambarkannya di mungkin itu wrapping up gitu ya. Terima kasih masukannya Prof. Isti, Pak Milad. Itu silakan dimatikan rekamannya, lanjut tidak molor.